Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas teknik pemilihan bahan bakar, yaitu TPBB, yang dengan judul bahan bakar alternatif cair, yaitu bioetanol. Kelompok 7 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama sebagai ketua yaitu Joni Iskandar, dan yaitu saya sendiri. Yang sebagai anggotanya Fikri Haikal, Khairil Anwar Fajri, Muhammad Rian Septiawan Putra, Muhammad Abdul Aziz Abimanyu Putra Akbar. Dan untuk sesi ini saya sebagai perwakilan untuk presentasi, yaitu Joni Iskandar. Yang melatar belakangi kami mengambil untuk topik ini, yang pertama itu adalah latar belakang yang ini, kebutuhan energi dari masa ke masa itu semakin meningkat. Artinya semakin meningkatnya kemajuan peradaban dunia, di mana ketergantungan akan energi itu semakin meningkat. Semakin berkembangnya zaman, juga energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Yang kedua, menipisnya sumber energi dari alam, yang dimana kita ketahui selama ini sumber energi yang kita pakai yaitu sumber energi yang tidak terbarukan, yaitu berasal dari energi fosil, sehingga semakin menipis sumber energi fosil tersebut. Yang ketiga yaitu melimpahnya bahan baku nabati sebagai sumber energi yang terbarukan. Bahan baku nabati dalam hal ini yaitu contohnya bahan baku tumbuh-tumbuhan yang dari alam yang berpotensi yang bisa diubah sebagai energi. Rumusan masalah dari topik ini yang pertama adalah bagaimanakah klasifikasi dan sumber-sumber dari bioetanol. Yang kedua, alat-alat apa sajakah yang dibutuhkan di dalam pembuatan bioetanol. Yang ketiga, bagaimanakah alur dan proses dalam pembuatan bioetanol itu sendiri. Dan tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui apa itu bioetanol. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses produksi bioetanol itu sendiri. Dan yang ketiga, mengetahui apa manfaat dari bioetanol itu. Yang pertama, apa itu bioetanol? Bioetanol merupakan bahan bakar cair hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau pati menggunakan bantuan mikroorganisme dengan melibatkan beberapa metode fisika dan kimia. Bioetanol merupakan adalah dari bahan bakar cair, atau bisa disebut bioetanol itu bersumber dari bahan-bahan tumbuhan. Yaitu bentuk energi terbarukan yang dapat diproduksi dari tumbuh-tumbuhan. Tanaman-tanaman umum misalnya tebu, kentang, singkong, padi, yang intinya yang mengandung sumber pati, glukosa dan fruktosa. Setelah itu, manfaat bioetanol. Manfaat bioetanol selain sebagai pengganti bahan bakar, bioetanol itu sendiri juga banyak dimanfaatkan. Yang pertama sebagai bahan dasar minuman beralkohol, di mana etil alkohol. Yang kedua sebagai bahan kimia dasar senyawa organik, pelarut parfum, cat, dan larutan obat atau antidot beberapa racun. Yang ketiga sebagai antiseptik
yang mana digunakan dalam dunia medis atau pengobatan. Yang ketiga, digunakan untuk pembuatan beberapa deodoran atau kosmetik dan lain-lain. Nah, dari dampak pembuatan bioetanol itu sendiri ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positif diantaranya adalah menciptakan siklus karbon dioksida yang stabil. Berarti ini secara tidak langsung mengurangi laju pemanasan global. Yang mana berdasarkan siklus karbonnya, yaitu bioetanol itu dianggap lebih ramah lingkungan karena karbon dioksida yang dikeluarkannya akan langsung diserap oleh tanaman dan juga meningkatkan efisiensi pembakaran karena mengandung 35% oksigen. Yang kedua, dampak negatif berpotensi menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Artinya bisa menyebabkan penurunan keanekaragaman tumbuh-tumbuhan karena secara terus-menerus digunakan untuk memproduksi bioetanol. Keanekaragaman hayati melalui monokultur, artinya mono yaitu secara terus-menerus, secara mono tanpa ada pilihan yang lain. Bahan bakar baku berikut praktek-praktek pertanian yang merusak kualitas lahan karena membutuhkan bahan yang itu saja, karena misalkan padi terus menanam padi karena bisa menyebabkan rusaknya lahan pertanian. Berikut klasifikasi bahan baku pembuatan bioetanol, yaitu diantaranya yang pertama, bahan berselulosa. Bahan yang bersifat berselulosa artinya bahan tanaman yang mengandung selulosa atau serat, yang mana contohnya seperti kayu, jerami, batang pisang, ubi, dan lain-lain. Yang kedua, bahan berpati. Yang bahan berpati ini artinya bahan yang mengandung karbohidrat atau pati, seperti padi, tepung-tepungan, sorghum biji, jagung, gatel, sagu dan lain-lain. Yang ketiga, bahan sukrosa. Nah, bahan sukrosa ini adalah bahan yang mempunyai kandungan glukosa atau kandungan gula atau sukrosa fruktosa. Yang contohnya diantaranya adalah dari macam-macam nira tebu, nira sorghum manis, nira kelapa, nira aren, dan sari buah mente. Berikut jenis bahan yang bisa diolah menjadi bioetanol. Dan bahan-bahan ini selain dari bahan-bahan yang tadi yang saya sebutkan seperti padi, jagung, dan lain, juga bisa diambil dari bahan bonggol pisang, biji durian juga bisa, ampas singkong juga bisa, biji jarak, sama sampah organik, yang mana bahan-bahan ini
bisa dengan sangat mudah kita dapatkan di lingkungan. Selanjutnya dalam tahapan proses pembuatan bioetanol itu sendiri meliputi beberapa tahapan, yang diantaranya itu yang pertama perlakuan awal, di mana perlakuan awal ini berfungsi untuk menghilangkan lignin dari bahan baku tersebut dan mengurangi kristalisasi selulosa dan meningkatkan porositas bahan. Artinya dengan menghilangkan lignin, mengurangi kristalisasi selulosa dan meningkatkan porositas bahan akan mempermudah untuk proses pembuatan bioetanol itu sendiri. Selanjutnya hidrolisis pati. Proses hidrolisis pati yaitu pengubahan molekul pati menjadi ionomer atau unit-unit penyusunannya seperti glukosa. Yang ketiga fermentasi, di mana fermentasi adalah mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu dengan tujuan mengubah sifat bahan agar dihasilkan suatu bahan yang bermanfaat. Nah, dalam proses fermentasi ini yang berperan aktif yaitu mikrobanya. Ada beberapa jenis mikroba yang biasa digunakan dalam proses fermentasi. Salah satunya adalah mikroba jenis Clostridium thermophilus, bakteri termofilik yang memiliki kemampuan mendegradasi selulosa kompleks ke bentuk etanol. Tahapan yang selanjutnya adalah destilasi, di mana destilasinya adalah berfungsi untuk memisahkan etanol dari cairan, dari air atau cairan lain, khususnya air, hingga memiliki kemurnian sekitar 95-96% murni etanol atau bioetanol. Yang selanjutnya adalah proses dehidrasi atau pengeringan. Dehidrasi bioetanol merupakan tahapan akhir dalam proses produksi bioetanol. Proses ini merupakan proses pengeringan atau membuang sisa air sampai persentase 99% atau persentase bioetanol 99,5%. Di dalam proses pembuatan bioetanol kita membutuhkan beberapa alat-alat, yang diantaranya itu adalah yang pertama fermentator atau alat untuk fermentasi, di mana cara kerja dari fermentator ini adalah ketika bahan baku yang telah disiapkan atau setelah melalui proses perlakuan awal, bahan baku bioetanol tersebut telah berubah menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi setelah perlakuan awal itu ligninnya dihilangkan untuk kristalisasi bahan akan berubah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, selanjutnya di dalam fermentator itu ada proses pendinginan sampai suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Nah, baru kemudian ditambahkan mikroba atau pupuk urea sebanyak 0,14% dan pupuk NPK 0,02%.
sebagai bahan penyubur pertumbuhan sel algi, yang dimana pupuk ini digunakan sebagai media mikrobanya untuk dalam proses fermentasi atau fermentatornya. Yang kedua, destilator atau proses destilasi, di mana proses destilasi ini yaitu memanfaatkan suhu didih alkohol, yaitu pada titik 780 derajat Celcius, di mana etanol akan mendidih pada suhu 780 derajat Celcius untuk sebagai mediasi pemisah antara etanol dan air. Ketika temperatur sudah mencapai 780 derajat Celcius dalam proses pembakaran di tabung destilasi, labu destilasi, maka uap dari proses penguapan ini, proses pemanasan ini dalam suhu 780 derajat Celcius akan didinginkan oleh kondensor. Ini termometernya untuk mengukur suhu tadi, untuk melihat suhunya berapa. Nah, ini kondensornya untuk proses kondensasi, yaitu perubahan fase kembali dari uap ke air. Nah, setelah melalui proses kondensasi ini, maka akan ditampung di bak penampung wadah air penyulingan. Nah, yang masuk ke bak penampung inilah sudah menjadi alkohol atau bioetanol, karena sudah terpisahkan oleh air. Nah, sedangkan yang airnya tadi, karena titik didihnya di atas alkohol, maka dia akan tetap di tabungnya ini, sehingga yang terkondensasi itu adalah cuma etanol aja. Itu yang ketiga, yaitu dehidrator atau dehidrasi atau proses pengeringan, di mana proses dehidrasi ini banyak macamnya, yang mana kalau di gambar ini yaitu proses dehidrasi dengan proses evaporasi menggunakan membran. Jadi dia menggunakan membran sebagai media pemisahnya, media pengeringannya. Yang dimana untuk prinsip kerja dari alat ini adalah dengan menggunakan membran evaporasi yang terdiri dari tangki evaporator atau tangki evaporasi, pompa vakum, dan kolam pendingin. Nah, yang dimana bioetanol setelah melalui proses destilasi dengan kadar 90 sampai 95% bahan baku dimasukkan ke dalam tangki evaporator atau tangki pemanas. Nah, setelah itu dipanaskan pada suhu yang tertentu. Nah, di samping dia dipanaskan, kemudian bioetanol tersebut otomatis menguap. Nah, sejalan dia menguap, maka bioetanol itu akan dipompakan melalui membran dengan tekanan kerjanya dari alat ini adalah 6 bar. Nah, setelah itu setelah melewati membran, maka bioetanol melewati kolam pendingin. Nah, proses pengeringannya ini
Dari prinsip dehidrasi inilah proses pengeringan secara tekanan dalam tekanan yang dipompa bioetanol yang dipompakan dengan tekanan 6 bar melalui membran sebagai media pemisahnya. Terus selanjutnya keunggulan dan kekurangan bioetanol. Keunggulannya yang pertama itu nilai oktan yang tinggi. Karena dari proses pembakarnya sampai memiliki kadar oksigen 35%. Yang kedua, emisi gas buangnya tidak begitu berbahaya bagi lingkungan, karena bioetanol tersebut termasuk yang ramah lingkungan, karena gas karbon dioksidanya itu bisa langsung diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga itu efisiensinya lebih tinggi dibanding bensin karena memiliki nilai oktan yang lebih tinggi. Di samping keunggulan pasti ada kekurangannya, yaitu kekurangannya yang pertama itu memerlukan modifikasi mesin jika ingin menggunakan bioetanol murni pada kendaraan. Nah, jadi untuk menggunakan bioetanol itu tidak semerta-merta digunakan pada kendaraan biasa. Akan tetapi pada kendaraan tersebut adalah perlu adanya modifikasi mesin sehingga bisa menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya. Yang kedua, bisa terjadi kemungkinan, tapi kemungkinan kecil, bisa terjadi kemungkinan etanol mengeluarkan emisi polutan yang beracun. Ini masih kemungkinan, belum ada hasil penelitiannya. Kemungkinan etanol yang mengeluarkan emisi polutan yang beracun. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 ya, sebagai perwakilannya itu Joni Iskandar dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.